Halo, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas penyakit pada sistem pernapasan manusia. Sebelum kita membahas penyakit pada sistem pernapasan, kita pelajari terlebih dahulu faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Ada 3 faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik ini dikarenakan adanya kelainan pada organ pernapasan itu sendiri yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya saja yang terjadi pada bayi prematur, yaitu bayi yang lahir di bawah 37 minggu. Nah, pada bayi prematur, organ pernapasannya belum sempurna sehingga dia memerlukan alat bantu pernapasan. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor penyakit. Faktor penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyerang organ pernapasan. Misalnya saja yang nanti akan kita bahas yaitu diantaranya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, kita akan bernafas untuk menghirup oksigen. Sedangkan lingkungan kotor, asap pabrik, asap kendaraan, maupun asap rokok seringkali mencemari udara di sekitar kita. Udara-udara tercemar tersebut menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita kadang merasa sesak saat bernapas. Nah, salah satu zat yang berbahaya yang terkandung dalam asap kendaraan dan asap rokok yaitu adalah karbon monoksida yang dimana dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan kematian. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan yaitu emfisema dan asma. Emfisema adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Pada penderita emfisema, paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Bisa dilihat di gambarnya ya, perbedaan antara paru-paru yang sehat dengan paru-paru penderita emfisema. Kemudian yang kedua adalah asma. Asma ini menyerang saluran pernapasan. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya perbedaan antara orang normal dengan orang atau penderita asma, di mana saluran pernapasannya menjadi menyempit sehingga sering sekali kesulitan untuk bernapas. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kanker paru-paru disebabkan adanya sel-sel kanker yang tumbuh pada paru-paru yang terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh dan bisa menyebabkan kematian. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Oleh karena itu, bagi kalian yang merokok, segera dihentikan. Karena merokok merupakan penyebab utama penyakit kanker paru-paru. Bisa dilihat di sini perbedaan antara paru-paru yang sehat atau healthy lung dan paru-paru yang terkena kanker atau lung cancer. Ada sel-sel kanker yang tumbuh dan menutupi paru-paru sehingga paru-paru menjadi rusak dan sel-sel pada paru-paru mati dan tidak berkembang. Itu. Kemudian penyakit yang keempat adalah tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri yang dinamakan Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Ingat, alveolus itu adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas,
dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah, bahkan kadang disertai dengan batuk yang mengeluarkan darah. Penyakit pada sistem pernafasan yang kelima ada bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorok atau bronkus karena adanya penyumbatan pada bronkus. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas ya. Jadi bisa dilihat di gambar ada penyumbatan pada bronkus atau pada cabang batang tenggorokan. Kemudian yang terakhir ada influenza. Influenza ini merupakan penyakit yang sering sekali terjadi pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya yang ditimbulkan yaitu bersin-bersin, demam, bahkan disertai dengan pilek. Nah, oleh karena itu kita harus rajin-rajin untuk menjaga sistem atau organ pernapasan dengan memakai masker saat beraktivitas di luar serta membiasakan hidup yang sehat dan tidak merokok.